Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas TPM 2A ingin mempresentasikan klasifikasi casting. Untuk anggota kelompok ada M. Raffi Abiyu, saya sendiri Wildan Yusuf Irvani, Susilo Yudhoyono, Arsya Karnia Ramika, Reski Febrikasari dengan NIM yang tertera. Pengenalan. Pengecoran adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan part dengan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah logam cair memenuhi rongga dan kembali ke bentuk padat, selanjutnya cetakan disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi casting. Jadi, untuk klasifikasi casting yang kami buat itu kami membedakan berdasarkan dua hal. Yang pertama itu adalah permanent mold. Jadi, permanent mold ini itu adalah jenis pengecoran atau casting yang menggunakan cetakan dengan cetakan yang bisa digunakan berkali-kali, dan biasanya permanent mold ini itu terbuat dari besi. Lalu yang kedua itu adalah expandable mold atau mold sekali pakai, dan biasanya mold ini itu terbuat dari pasir, dari lilin, dan sebagainya. Dan berikut ini adalah klasifikasi yang sudah kami buat, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis moldnya, expandable mold dan permanent mold. Di expandable mold kami ada investment casting, sand casting, shell mold, lost form mold, plaster mold, dan ceramic mold. Lalu untuk permanent mold kami ada tiga jenis, yaitu adalah gravity permanent mold casting, pressure die casting, dan centrifugal casting. Untuk penjelasan tentang jenis-jenis casting tersebut akan kami jelaskan di slide berikutnya. Oke, masuk ke yang pertama itu adalah permanent casting. Seperti yang sudah saya bilang bahwa permanent casting itu adalah cetakan yang dapat digunakan berkali-kali, dan biasanya itu terbuat dari logam ya. Dan cetakan permanen ini digunakan cetakan logam yang biasanya digunakan untuk pengecoran logam dengan suhu cair yang rendah. Pengecoran permanen itu ada pengecoran gravity, pengecoran cetak tekan atau pressure die casting, dan yang terakhir adalah centrifugal. Yang pertama adalah gravity casting atau gravity permanent mold casting. Jadi pengecoran gravitasi ini itu adalah pengecoran di mana logam cair akan dituangkan ke dalam saluran masuk. Dan karena adanya tekanan gravitasi, cairan logam ini akan mengisi ke seluruh ruang-ruang yang ada dalam rongga cetakan. Logam-logam cair ini dituangkan ke dalam cetakan sampai coran menjadi dingin dan mengeras menjadi bentuk yang sudah diinginkan atau sesuai pola yang sudah dibuat. Lalu yang kedua itu adalah pengecoran cetak tekan atau pressure die casting. Jadi pressure die casting itu adalah pengecoran di mana logam cair yang dituangkan ke dalam saluran masuk menggunakan bantuan tekanan dari luar. Dan pressure die casting ini itu terbagi menjadi dua, yaitu HPDC dan LPDC. HPDC itu adalah high pressure die casting dan LPDC itu adalah low pressure die casting. Perbedaan yang terjadi pada kedua jenis ini itu adalah high pressure die casting ini biasanya hasilnya ini lebih bagus dan minim adanya flashing seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa high pressure die casting itu memiliki hasil atau produk yang lebih bagus dibanding dengan low pressure die casting. Selanjutnya ada pengecoran sentrifugal atau centrifugal casting. Pengecoran sentrifugal adalah pengecoran yang menggunakan cetakan yang berputar. Cetakan yang berputar akan menghasilkan gaya sentrifugal yang akan mempengaruhi kualitas coran. Coran yang dihasilkan akan memiliki bentuk yang padat, permukaan halus, dan sifat struktur logam yang unggul. Pengecoran sentrifugal biasanya digunakan untuk benda coran yang berbentuk simetris. Selanjutnya itu ada expandable mold, yaitu pengecoran non-permanen menggunakan cetakan sekali pakai. Namun setelah dipakai, cetakan bisa dihancurkan dan dibuat ulang. Pengecoran non-permanen itu ada yang pertama investment casting, yang kedua sand casting, yang ketiga ceramic casting, dan yang terakhir lost form casting. Pengecoran expandable mold yang sangat ideal untuk anggaran yang lebih kecil
dan volume produksi yang rendah dengan berbagai metode, bahan, dan pilihan komponen serbaguna yang tersedia. Selanjutnya ada investment casting, yaitu pengecoran investment, jenis pengecoran yang polanya terbuat dari lilin atau wax dan cetakannya terbuat dari keramik, biasanya digunakan untuk membuat benda dengan kepresisian yang tinggi. Baik, akan saya lanjutkan untuk jenis pengecoran logam non-permanen. Selanjutnya ada sand casting. Pengecoran logam menggunakan cetakan pasir atau sand casting ini adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir di produk jadi. Jadi pengecoran dengan cetakan pasir ini adalah yang tertua dari segala macam metode pengecoran yang ada. Untuk selanjutnya ada loss foam casting. Pengecoran metode evaporatif atau disebut juga loss foam casting merupakan metode pengecoran yang lebih menguntungkan pada industri kecil dan menengah karena biaya modal awal yang rendah dengan kapasitas produksi yang sama pada metode pengecoran lain. Untuk metode yang selanjutnya ada cell mold casting, yaitu proses pengecoran cetakan sekali pakai yang menggunakan pasir berlapis resin untuk membentuk cetakan. Dibandingkan dengan pengecoran pasir, proses ini memiliki akurasi dimensi yang lebih baik, tingkat produktivitas yang lebih tinggi, dan kebutuhan kerja yang lebih rendah. Digunakan untuk bagian kecil hingga menengah yang memerlukan ketelitian tinggi. Plaster mold casting, di mana proses pengerjaan logam yang mirip dengan pengecoran pasir, kecuali bahan cetakannya adalah plaster Paris, bukan pasir. Seperti pengecoran pasir, pengecoran cetakan plaster adalah proses cetakan yang dapat dibuang, namun hanya dapat digunakan dengan bahan non-besi. Ini digunakan untuk coran kecil dengan ukuran 30 gram atau 1 oz hingga sebesar 7-10 kg atau 15-22 lb. Umumnya persiapan formulir membutuhkan waktu kurang dari seminggu. Kemudian keramik mold casting, di mana proses pengecoran logam yang menggunakan keramik dengan bahan cetakan. Ini adalah kombinasi pengecoran cetakan plaster dan pengecoran investasi. Di sini ada dua jenis pengecoran cetakan keramik, di mana ada proses saw dengan proses unicaf. Proses pengecoran ini biasanya digunakan untuk membuat perkakas, khususnya cetakan drop forging, cetakan injeksi, cetakan die casting, cetakan kaca, cetakan stamping, dan cetakan ekstrusi. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.